Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik untuk para sahabat, khususnya para keluarga dan orang-orang terdekat, dan siapa saja yang menyimak video ini. Kita bahas ya tentang mimpi, alamat mimpi, tabir mimpi, mimpi yang sangat berbahaya, mimpi tentang nyawa kita atau ciri-ciri mendekati kematian ataupun ajal. Dalam mimpi kita kedatangan nenek-nenek, dan nenek-nenek itu ngajak pulang atau ngajak pergi ke suatu tempat. Kita kasih judul aja ya, mimpi kedatangan nenek-nenek asing ngajak pergi. Gitu aja ya. Dari pengalaman pribadi saya, tiba-tiba datanglah anak remaja, anak laki-laki, kira-kira umur 18 tahun. Waktu itu dia masih sekolah, dan dia bercerita banyak. Dalam mimpinya itu menceritakan tentang sosok nenek-nenek yang selalu hadir dalam mimpinya. Dan yang pertama diajak pergi, dia bercerita adiknya yang mau diajak pergi sama si nenek-nenek asing itu. Adiknya tidak mau, dan kemudian dia mimpi lagi. Terus di dalam mimpi tersebut kedatangan nenek-nenek asing lagi, dan dalam mimpinya yang diajak itu ibunya, ya, ibunya yang diajaknya, kata dia. Dan dia merasa takut, saking takutnya di dalam mimpi tersebut dia berkata, jangan nih, jangan bawa ibu saya aja yang bawa. Kemudian dalam mimpi tersebut ikutlah si anak laki-laki itu dengan nenek-nenek asing tersebut di dalam mimpinya. Dan dia kembali terbangun, dan dia bercerita, konsultasi dengan saya, bertanya tentang arti mimpi tersebut. Dan di dalam mimpi tersebut dia sangat ketakutan, panik banget katanya, yang sangat menyeramkan. Dan dia minta pandangan, pendapat, solusinya gimana tentang mimpi kedatangan nenek-nenek asing yang tidak ia kenal itu, yang terus menerus mendatanginya, menghantuinya. Lalu saya berpikir sejenak. Saya mengasih saran dia, saya anjurkan dia, dan saya berkata, kamu jangan jauh-jauh dari saya. Kamu harus ikuti apa kata saya, saran-saran saya, apa yang saya perintahkan harus kamu lakukan, harus kamu melakukannya. Begitulah kata saya. Dan dia bilang, apa aja syaratnya? Pasti akan saya lakukan. Saya kasih saran dia. Syarat yang pertama, saya bilang, dari mulai sekarang kamu jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Saya ulangi, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Siap, kata dia. Syarat yang kedua, kamu harus puasa qodho. Dia mengakui bahwa puasa yang wajib itu sering bocor. Siap juga, katanya. Syarat yang ketiga, kamu harus sering salat tahajud, dan tiap ba'da sholat maghrib dan sebelum tidur saya suruh baca yasin. Siap, katanya.
Dan setelah 1 minggu berlalu, dia bercerita tiap malam ada kejadian aneh, ada keganjalan, dan terus bermimpi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Perasaan saya mulai curiga, dan saya juga merasa kok ini mimpi anak benar-benar aneh. Dan merasa perasaan aneh itu saya curiga. Lalu saya bawa dia ke pemakaman besar, tempat ziarah para karuhun, tempat para waliullah. Sampai di tempat itu kita tawasulan dulu. Habis tawasul, beres tawasul, saya suruh dia baca Al-Quran 1 juz. Dan setelah itu saya suruh dia tidur. Dan setelah ia tidur, ya kira-kira 1 jam dia terbangun dan bercerita tentang kengerian siksa kubur. Mukanya kepanikan, wah bercucuran keringat dingin, saking takutnya tuh dia pada waktu itu. Mungkin dipenuhi rasa ketakutan yang amat sangat. Terus bercerita di sebelah situ ada yang teriak-teriak minta tolong. Terus meminta tolong, dan di sebelah situnya lagi ada yang meringis terus kesakitan, mungkin siksa kubur ya. Saya juga di situ mulai bertanya-tanya. Wah, pokoknya dalam ceritanya itu sangat mengerikan banget, dan dia sangat ketakutan. Dan singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit 2 kali kalau nggak salah, ke rumah sakit. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia, saudara-saudara. Ya, saya juga sedih. Ternyata dalam tabir mimpi tersebut, dalam mimpinya itu dia akan meninggalkan dunia lebih cepat. Dan saya yakin dia husnul khotimah. Begitulah cerita nyata singkatnya tentang anak-anak laki yang bermimpi tadi. Mimpi kedatangan nenek-nenek asing yang selalu ngajak pergi. Kemudian ada lagi mungkin yang kedua kalinya. Kalau yang ini ya perempuan muda. Dulu sih masih gadis, kalau sekarang sih ya udah tua lah. Dia selalu pingsan dan tak sadarkan diri. Nah, kembali dia konsultasi. Pas dia tak sadarkan diri, dia kan sering tuh tidak sadarkan diri. Ya mungkin dia sering pingsan. Ya mungkin apalah, dia bercerita dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selalu kedatangan nenek-nenek. Saya juga kaget. Dan sama saya dia konsultasi, ya saya kasih saran seperti anak laki-laki yang tadi. Jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu, dan selebihnya saya kasih saran sholat taubat, dan berbanyaklah sholawat, zikir, dan kasihlah sedekah ya, mengasih kebaikan kepada orang yang membutuhkan dan anak-anak yatim khususnya. Dan setelah 1 bulan berlalu, dia tidak sering lagi pingsan, dan kemudian dia sembuh. Dan alhamdulillah ya, gadis tersebut sehat walafiat kembali. Kalau anak gadis ini sih yang dulu ini enggak meninggal. Ya mungkin dia bisa antara
kebaikannya itu, apa belum waktunya. Ya apalah terjadi misteri di dunia ini, banyak keanehan di dalam dunia fana ini. Ya mungkin itu dulu pengalaman pribadi saya, pengalaman kenyataan tentang mimpi, tabir mimpi kedatangan nenek-nenek asing. Ya mungkin cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.